guys, welcome back to my channel. So, udah lama banget kan kita tidak berjumpa di tutorial makeup. Karena ya nggak tau sih, gue tuh kayak mut-mutan aja ngebikin video gitu kan. Padahal ya itu nggak bagus. Gue tuh pengen banget ngebikin tutorial makeup, tapi yang tidak menyusahkan. Karena selama ini gue kayak, ya jujur ya, gue masih, dan gue tidak memiliki yang namanya penghasilan tetap. Dan gue tidak memiliki yang namanya penghasilan tetap. Jadi maka dari itu gue mencari brand murah supaya bisa dan berkualitas juga ya. Jadi di sini gue bikin kayak challenge one brand makeup tutorial dengan brand ini, dan gue udah beli sepaket. Dan ya mungkin ada beberapa yang nggak kebeli karena gue lupa, kayak eyeliner sama highlighter gitu lah ya, sama-sama ya belakangnya. Pokoknya itu dua barang itu gue nggak sempet beli. Karena apa? Karena gue belinya tuh masih nyicil ya, walaupun ya gue jujur aja sih ya, gue tuh kayak ngebeli barang-barang tuh masih nyicil. Apalagi kalau misalkan sepaketan kayak gini gue harus masih nyicil. Dengan ganti kedua itu, jadi akhirnya nanti gue bakalan pakai eyeliner dari si Viva Queen, sama si mungkin gue bakalan campur juga si liquid eyeshadow-nya ini, karena ini yang warnanya shimmer gitu. Pokoknya nanti di video ini kalian bakalan nemuin gue mendapatkan ilham. Maka dari itu mungkin kalian bisa ngelihat gimana gue ngebikin atau menutupi kekosongan makeup yang tidak gue punya. Karena makeup primernya di Madam Ginny belum ada, alias nggak ada, atau mungkin belum diciptakan. Nanti suatu hari nanti bakalan ada, gue berharap sih. Maka dari itu gue tuh kayak udah pakai sheet masknya dulu dari Madam G, dan gue pakai yang apa ya, white tea, milk tea, apa pokoknya dia yang rasa teh gitu. Aduh ya ampun. Dan itu ya guys ya, gue ngasih tahu dulu ya si reviewnya ini tentang si masker ini yang gue pakai sebagai primer. Karena ya otomatis ini kan butuh ya, kenyalan wajah itu dibutuhkan. Apalagi kalian bisa lihat kan muka gue oily banget di sini. Ini bukan karena tipe gue punya makeup oily ya, tapi ini karena gue habis yang namanya pakai masker itu supaya punya primer gitu kan. Nah itu tuh kayak oilnya tuh banyak banget. Maka dari itu kayak not oil, kayak cairan di dalam si maskernya itu tuh banyak banget. Maka dari itu si maskernya itu kan gue pakai satu, dan itu tuh masih bisa membuat masker yang lainnya lagi gitu si cairannya. Maka dari itu gue ngebikin you know guys, kayak plastic strip, terus udah gitu gue taruh di situ sama yang namanya si couplet sheet mask. Jadi yang ya you know yang kayak, dan itu nanti bisa gue pakai untuk beberapa saat ke depan. Karena untuk pakai sheet mask kan sebenarnya nggak harus setiap hari gitu. Maka dari itu kayak dihitung-hitung mungkin 4 hari sekali, 3 hari sekali itu lebih baiknya gitu. Jadi muka gue itu udah seolah-olah pakai primer gitu kan. Ya udahlah, jadi kita langsung next aja ke bagian yang namanya foundation. Tapi di sini gue pakai BB Cushion. Gue tutup ya di sini ya, soalnya gue takut gitu bagian belakang dari sana yang berantakan itu kelihatan. Karena lagi berantakan banget kamar gue, sumpah parah, ini menyebalkan banget. Malah curhat. Nah karena saking gue sering banget pakai ini, kalian bisa lihat kan sponge-nya yang di belakang ini. Look at this guys, jadi tuh udah sampai kotor kayak gini. Dan ini udah gue refill gitu. Dan harapan gue sih ada yang jual sponge-nya kayak gini gitu. Jadi seenggaknya biar masih kelihatan yang namanya original. Ya udah gitu, masih ada tulisan Madam G-nya. Oke, jadi di sini gue pakai sheet 03. Ini total covernya tuh tinggi banget. Maka dari itu gue sering banget pakai ini kayak hari-hari. Dan ini gue baru isi refillnya. Jadi look at this guys, itu kayak nih ya, gue bakalan ngasih tunjuk ke kalian gitu. Kalau ini bakalan menutupin si bagian jerawat, karena gue lagi jerawatan di jidat gue. Jangan lupa di bawah mata, walaupun nanti kalian pakai concealer, tetap pakai yang di bawah mata. You know guys, gue tuh sekali press ini udah bisa menutupi setengah wajah gitu. Kalian bisa lihat kan nanti perbedaan antara kiri dan kanan. Supaya kalian bisa lihat perbedaannya, nanti gue bakalan bikin yang setengahnya, oke? Hello, what is this? Kalian bisa lihat kan perbedaan antara kiri dan kanan. Nah, di sini gue punya jerawat, dan kalian bisa bandingkan tadi yang bagian yang berjerawat. Walaupun kayak bumpingnya masih ada, kalian bisa lihat kan coveragenya tinggi banget. Dan gue tuh kayak mencintai ini. Dan ya dibagi setengah kayak gini, kayak rambut gue gitu split. Kalau misalkan kulit gue jadi kayak DIY, gue amazed banget. Ini gue pakai untuk daily. Ya kan kalian tahu sendiri kan kalau gue tuh anak kuliah, dan gue masih ya butuh ini itu dan lain-lain. Makanya gue memilih yang murah tapi berkualitas kayak gini. Ini bagian vitiligo gue juga hampir kelihatan tertutup ya, padahal enggak sih sebenarnya gitu. Tuh warnanya tuh kayak ketutup nih guys ya, padahal tuh ini juga kayak cover banget untuk vitiligo gue. Dan look at this guys, walaupun sebenarnya kalau misalkan di real life ini masih kelihatan gitu warnanya tuh
masih ada gitu, lebih putih daripada yang lainnya. Jangan lupa di bagian leher, tapi gue nggak pernah namanya ngebikin bedak sampai leher sini-sini ya guys. I don't know why, but ya setidaknya muka kita dan lehernya sampai sini tertutupi oleh si BB cushion ini. Oke, next step di sini karena gua udah pakai namanya BB cushion, di sini gua pakai si concealernya dan gua mau coba ini pertama kalinya gua pakai concealer dari Madame G. Oke, di lain sisi muka gua yang putih banget dan seperti cimol putih ini yang hanya dikasih tepung. Dan next step adalah contouring. Jadi di sini tuh gua walaupun muka gua ya belum dikasih setting powder, tipenya gua nggak tahu ini, tapi di sini dia ditulis kayak make it sharp 02. Dan ini shade-nya 02 lah ya, kita bilang aja nih. Shade-nya 02 nih guys. Aduh, glowy-nya. Ini di sini gue nge-contour dulu sebelum gue pakai namanya setting powder. Gue tuh kayak pengen banget gitu dandanan kayak Barbie hari ini, I don't know. Kayak glamour Barbie gitu ya. Jadi ini tuh karena pigmented banget, jadi hati-hati gitu. Gue pernah waktu itu kayak kelihatan coklat banget, dan ini udah gue beli lama cuman jarang gue pakai karena kadang-kadang gue nggak butuh kontur untuk pergi ke kampus gitu. To be honest, gue takut banget gitu kalau warnanya menjadi warna yang ditakuti oleh sejuta umat wanita gitu. Dan jangan lupa untuk leher, apalagi gue kan kayak punya double chin gitu kan, jadi gue taruh di sini. Kalau misalkan kalian bilang oh itu tekniknya kurang rapi gini ya terserah kalian sih ya. Menurut gue cara make up gue seperti ini, senyamannya gue begini. Kalau misalkan kalian merasa itu kurang atau gimana, ya I don't give a shit. Dan to be honest, untuk namanya ngekontur, akhir-akhir ini gue sukanya sama flat brush ini dan pakai jari gitu. Karena ini tuh kayak lebih ngebantu gue untuk ngekontur bagus gitu. Selama ini gue pakai brush yang biasa itu kayak to be honest, kayaknya ini adalah hal oke guys, gue mau ngasih tahu ke kalian sebenarnya jangan pakai sheet mask dulu. Kalau misalkan itu untuk menjadi primer, ternyata ketika gue ngetaburin si si bedak-bedakan tadi BB cushion itu jadi gumpal ternyata, tapi dikit-dikit sih, nggak begitu banyak. Contour done, dan sekarang gue kayak pengen banget gitu ke arah alis dulu. Tapi di sini tuh gue nggak punya pensel alisnya, tapi gue punya yang namanya kayak crayon, kayak spidol gitu yang matanya 3 lagi. Gue kayak udah mulai buta buta angka 4. Jadi si ini tuh kayak ada kayak bentukannya kayak garpu, dan ini tuh ada 4. Gue coba ya, karena ini udah gue lama banget belinya. Apakah masih berguna dengan baik atau tidak, gue bakalan coba di depan kalian guys. Oh, masih ada tintanya dikit. Gue harap ini berhasil ya. Gue nggak punya brand. Gue inget banget ya. Kok tiba-tiba gue kayak keinget mantan gue ya. Ngomongin alis. Karena alis dia tuh kayak dia nggak punya alis bro. Gue nggak tahu ini cowok gue punya cowok, tapi cowok gue nggak punya alis. Mantan gue nggak punya alis. Gue inget banget anjir. Dia nggak punya alis. Terus katanya tuh kalau misalkan orang yang punya alis tebal itu pasti bulu pubiknya itu banyak juga gitu. Gila gak sih itu? Itu fakta. Dan ya, kalau misalkan kalian pengen tahu warna pubiknya dari pasangan kalian, lihat aja listnya gitu. Warnanya itu bakalan sama dengan yang di pubik kalian. Buat orang-orang yang kalau misalkan bilang gue ngomongnya jorok mulu, please deh, bagian mana yang jorok, gue hanya ngasih tahu gitu ke kalian tentang science stuff. Oke, ini yang semaksimal yang bisa gue bikin tentang alis gue, karena alis gue itu nggak begitu kelihatan bagus juga ya. Pokoknya intinya ini udah bagus banget, karena mungkin ini tintanya udah mau habis, karena udah lama banget gue beli, dan ya gue sering banget pakai ini. Sampai covernya tuh kayak udah lama, karena saking udah lamanya gue beli, sampai si covernya Madame G-nya ini tuh udah kayak lama banget tuh, sampai udah hampir hilang. Maka dari itu mohon maaf ya. Alis udah, tapi gue baru ingat gitu kalau misalkan gue harus ngebikin si powder, untung gue inget gitu. Oke.
kita bikin loose powdernya. Jadi di sini gue pakai yang loose powder dari si Madame G yang banana loose powder. Ini warnanya gue carinya yang warnanya kuning-kuning gitu ya, karena gue punya undertone kulit yang kuning. Dan ini warnanya warna 04. Gue pakai brush dari Miniso dan gue ngerasa kayak orang bodoh. Gue gini-giniin kok nggak ada isinya, ternyata ini ada plastiknya. Tolong ngasih gue ya, tolong ngasih gue kayak. Kita apply di muka kita. Tapi ini untuk harga segini tuh murah, cuman ya itu gitu, tadi terbuka secara tidak sengaja ketika gue mau buka plastiknya, malah kebuka sama si atas-atasnya dan akhirnya hambur tuh. Ini berhamburan keluar dan I can fix this. Oke, let's move to the eyes. Kalian bisa lihat kan sekarang ini gue pakai yang namanya konteks warna coklat, dan maka dari itu kita tuh bisa namanya pakai warna-warna yang gonjreng, apalagi kayak warna-warna yang ada di, mohon maaf ya guys ya, gue mau nunjukin cuman banyak banget sih, karena ini banyak banget tumpahan dari si apa namanya guys, nih si powdernya ini gitu. Dan di sini tuh udah disediakan yang namanya si buat si apa namanya, buat si eyeshadow ini, cuman gue nggak pernah pakai yang kayak ginian, mohon maaf. Di sini gue punya my own brush, dan ya di warna ini gue pakai yang di sebelah kiri gue pakai warna pink, dan di sebelah kanan gue pakai nanti warna yang semi ungu. Karena kalian lihat sendiri kan rambut gue yang di sebelah sini tuh kayak ungu, cuman ungunya malah warna stempel gitu. Tapi ujungnya gue mau pakai warna yang lebih dark lagi buat ujungnya doang. Dan untuk inner cornernya gue pakai warna yang paling putih. Ada warna putih dengan jari kelingking gue. Nah, ini untuk inner corner. Dan gue tidak mendapatkan warna shimmer. Oke, ini ada warna pink juga, cuma ini nggak shimmer ya. I don't know guys, like. Next untuk sebelah kanan, dan kalian bisa lihat kan rambut gue malah ya, kok kelihatan jadi biru sih padahal ungu. Gue nggak tahu kamera gue apa yang salah gitu. Oke, nextnya yang di sebelah kanan gue mau pakai yang warnanya yang kayak ungu muda gitu. Ya, gue bakalan pakai warna ungu muda ini dulu. Oke, gue pakai brush yang sama, tapi gue harus yang namanya ngebersihin dulu si brushnya dari warna pinknya itu loh dengan kapas. Dan untuk bawah sini nanti gue bakalan pakai yang warnanya kemasan gitu ya. Kita cari nanti kemasan yang shimmer ya. Dan guys, untuk bagian bawahnya ini gue pakai yang warna yang shimmer dan liquid dari si apa namanya, Madame G liquid eyeshadow ini gue pakai, dan gue langsung dab karena ini cepet kering banget, dan jangan sampai ini transfer ke jari kalian. Karena ini kalau udah keringnya banget dan gak bisa diganggu gugat gitu. Tuh kalian bisa lihat kan kayak, aduh ya ampun cantiknya. Gue nggak tahu kenapa ya, gue kebayang-bayang gitu, katanya temen gue tuh kalau misalkan orang Korea cantik gitu bakalan kayak punya bagian apa namanya, kantung mata gitu. Gue pengen coba cuman kayak takutnya aneh. Gue coba nggak ya? Pakai si eyeshadow sponge ini, gue mau bikin dikit yang katanya ciri khas kecantikan orang Korea itu, yaitu kantung mata. Sorry ya guys, banyak barang di atas meja gue jadi kayak gini. Dan gini harus kayak gini nih, tatapan kita harus kayak gini dulu. Dan next kita bakalan pindah ke bagian si alis bulu mata. Kalian lihat kan di sini gue pakai yang namanya si Madame G. Di sini gue pakai yang si Madame G Gorgeous Wing Celeb Beauty Long. Gue maunya si bulu mata gue ini longga dan tebal. Gue nggak suka bulu mata yang tebal. Gue pengen bulu mata yang bisa, kalau bisa sampai menyentuh si alis gitu, karena saking panjangnya. Kalau menyentuh hati manusia kan nggak mungkin. Tujuannya sini bagus, cuman ya karena mungkin gue milihnya yang memanjangkan bukan yang menebalkan. Cuman ini kurang tebal aja untuk gue. Cuman untuk masalah memanjangkan ini banyak banget. Apa ini ada fibernya kali ya? Oh, ini nggak ada fibernya. Gue lihat baru aja lihat tadi, ternyata fibernya nggak ada. Kan kadang suka ada maskara yang disambung pakai fiber. Oke, the last step
untuk bagian mata ini gue karena nggak punya atau nggak dapetin si eyeliner dari si Madame G itu, akhirnya gue pilih yang namanya pakai eyeliner yang ini masih ada di tempatnya, dan gue belum buka lagi, begonya gue, ya ampun. Gue harus konsentrasi tinggi gitu kalau bikin eyeliner, jadi susah untuk nih kayak gini kayak. Nah kalau misalkan kalian kepo, gue udah bikin tutorial eyeliner sebelumnya, kalian boleh ikutin tuh. Tuh eyelinernya gue sengajain panjang kayak gini karena gue tuh mau namanya ngebikin yang Barbie kan, kayak dari awal gue bilang gue pengen kayak boneka gitu. Nah gue kembali dengan si pemakaian si bulu mata ini, dan kalian bisa lihat kan gue kayaknya mau nambahin lagi nih namanya si maskara ke bawah sini, karena dan ini ternyata warnanya, gue udah apply ke bagian hidung gue dan ternyata ini warnanya pink gitu. Gue nggak tahu, gue kayak pengen banget gitu kelihatan kayak orang flu, karena ini adalah ciri-ciri dari kayak make up untuk mirip boneka. Dan ya pokoknya di sebelah sininya pakai warna yang kayak peachy, warna oranye. Apa sih bedanya? Oke, pokoknya intinya ini to be honest ini untuk blush on, untuk nggak tahu karena ini adalah eyeshadow bukannya blush on, cuman kalau ini eyeshadow kenapa ini besar sendiri gitu, jadi gue pakai sebagai yang namanya blush on, cuman agak-agak susah ngeblend ya ini, cuman ya udahlah nggak apa-apa, kayak gini aja dulu. Highlighter di muka gue, cuman kan kalian tahu sendiri kan gue karena gue lupa gitu untuk, tapi jangan salah guys, gue tuh punya trik. Jadi di sini karena gue punya liquid liquid eyeshadow ini, jadi gue pakainya langsung dengan cepat karena itu cepat kering, dan kalau udah kering tuh agak-agak susah untuk di blend ya kan guys. Jadi untuk bagian hidung dikit aja, pokoknya intinya dikit banget, dikit tuh kan kalian bisa lihat kan, supaya bisa ke blend dengan bagus ke hidung kalian, ke bagian-bagian yang you know like ya cheekbone. Tada, udah kan kalian lihat kan kayak shiny shimmering splendidnya gue tuh udah tercapai karena gue bikin trik, karena ya gue gak tau dimana highlighter gue. Dan oke, next adalah bagian bibir. Kalian tahu kan bagian bibir itu hal yang penting untuk namanya makeup untuk kayak dollish look ini. Jadi di sini gue punya 3 Madame G. Kalian tahu kan 3 ini tuh 2 warna nude dan 1 warna merah gitu. Dan kalian harus tahu gue mixnya ini agak-agak belibetan gitu. Jadi di sini gue pakai yang namanya lip cream yang seri 428 Siren. Guys, I think that it's too. Pakai ombre kayaknya jelek deh. Oke. Kita ulangi. Jadi warnanya kan udah kayak gini nih. Terus kita bikin yang warnanya yang pucat 427. Yang paling pucat yang gue punya sebagai warna luar. Sebenarnya cara kalian kalau ngerasa warna ombrenya salah tuh kayak gini. Jadi supaya warna yang paling gelapnya itu tertahan di dalam. Tuh, sebenarnya di dalam sini tuh kelihatan gak sih guys, kayak warnanya masih ada warnanya si Siren tadi. Jadi warnanya gue taruh di luarnya si romantic, terus kita kasih si Siren lagi. Kalau misalkan kalian masih kurang ini sama warna Sirennya, kasih di dalam dulu. Jadi layer kedua. Udah selesai, nah tinggal gue nata rambut gue dulu dan kasih highlighternya juga dikit di atas cupid bone. Oke, gue kasih tunjuk dulu ya ke kalian supaya kalian gak mati penasaran gitu gimana cara gue nge-apply-nya. Jadi gue taruh di sini dulu dengan ya ini sebelum kering. Aduh, harus cepat. Nah guys, udah bikin, tapi agak-agak to be honest, kalau misalkan kalian ikutin cara gue karena kalian gak punya highlighter, kalau di atas bibir kalian itu kayak jangan terlalu tebal. Ini gue agak tebal ya, dan ini tuh agak-agak kayak you know apa namanya, kayak kaku gitu. Dan ya gue bakalan kembali dengan rambut gue yang udah tertata, jadi stay tune. Jadi ini makeupnya udah selesai, tapi gue mau nata rambut gue dulu. Oke guys? Oke nih guys, gue udah ngetata rambut gue sampai kelupaan gitu gara-gara gue asiknya nonton YouTube. Dan ini kayak
You can see that gue udah ngetata rambut gue dan ya mungkin agak-agak kurang rapi ya, tapi ya seginilah yang gue bisa bikin. Dan tadinya gue pengen pakai jepit-jepit gitu di atas sini. I don't know where I put my clippers. Rambut jepitan tuh, jepitan rambut clippers ya namanya ya, kayak ya pokoknya itulah itu. Gue nggak tahu di mana gue taruh si clipper itu. Jadi mohon maaf guys kalau misalkan kurang optimal untuk hiasan rambut gue, but I try my best. Oke, anyway, gue mau cerita tentang rambut gue ini. Jadi kalau misalkan di kamera ini kelihatannya warnanya sebelahnya adalah warna hitam. Ini sebenarnya warna kalau dibilang sih apa ya, warna ungu tua yang kebiru-biruan, kayak warna stempel. Tau kan cap stempel itu kayak gimana? Cuman ya awalnya sih ini maunya warna ungu, cuman akhirnya karena warna birunya kebanyakan jadi kayak gini. Tapi ini gue nggak khawatir ya guys. Kenapa? Karena kan biasanya itu rambut kalau dicuci itu ya pasti bakal luntur lagi gitu. Dan kalau udah luntur ini biasanya jadi warnanya lebih ke pastel. Nah maka dari itu gue nggak takut kalau misalkan rambut gue luntur nanti. Dan untungnya ini bukan warna hitam. Kalau ini warna hitam ya udah itu kayak nggak bisa diapa-apain lagi, karena pigmen warna hitam itu adalah pigmen yang tidak bisa diganggu gugat kecuali dia pakai obat keriting atau namanya dia pakai bleaching, karena hanya itu aja gitu yang bisa melunturkan. Bisa sih pakai rinso kayak yang gue lakuin waktu beberapa tahun lalu, cuman ya gitu aja. Oke, so here's the final look. I hope you enjoy my video. Don't forget to like, subscribe, and comment below. Kalau misalkan ada pertanyaan atau pernyataan yang mau kalian tanyakan sama gue, bisa di komen di bawah. Dan ya usahakan untuk menjadi sesopan mungkin, karena you know like gue punya sifat dimana kalau misalkan kalian baik sama gue bakalan baik juga. Kalau misalkan kalian jahat sama gue jahatin, lebih jahat daripada yang jahat gitu. Jadi makanya bijak-bijak ya menggunakan tangan kalian untuk mengetik sesuatu kepada orang lain gitu. So thanks guys for watching. I hope you enjoy my video and bye bye.